Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya sekarang? Nah, sebelum itu Bapak punya motivasi buat kalian semua agar tetap semangat ya dalam pembelajaran. Nah, pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesanmu. Jadi, belajar dengan tekun ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak punya ice breaking untuk meningkatkan semangat kalian semua. Jika Bapak tepuk satu kali, kalian memegang hidung. Nah, jika Bapak tepuk dua kali, kalian memegang telinga. Nah, jika Bapak tepuk tiga kali, kalian memegang rambut ya. Nah, ayo kita praktekkan. Kali, dua kali, tiga kali. Nah, kalian udah semangat nih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum itu, Bapak absen dulu ya. Siapa saja yang tidak masuk hari ini. Ternyata masuk semua. Bagus. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan CP, TP dan ATP terlebih dahulu. Mungkin ada yang sudah tahu tentang itu? Tidak ada ya. Nah, Bapak jelaskan dulu ya. Pencapaian pembelajaran atau CP. Pada akhir fase A, peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar seperti menyusun, mengurai bangun datar. Mereka dapat menentukan posisi terhadap benda lain dengan menggunakan eknomatik menggunakan gambar masih jami. Nah, yang kedua yaitu tujuan pembelajaran atau TP. Pertama, peserta didik mampu mengenal bentuk bangun datar. Nah, untuk CP yang kedua, peserta didik mampu membedakan bentuk pada bangun datar. Nah, ATP atau alur tujuan pembelajaran TP1 yaitu menunjukkan tentang mengenali bentuk-bentuk bangun datar. Yang kedua, memberikan contoh bangun datar yang ada pada benda di sekeliling. Nah, untuk TP yang kedua yaitu membedakan gambar bentuk-bentuk bangun datar. Dan yang kedua, menentukan perbedaan bentuk-bentuk bangun datar. Mungkin ada yang tahu kita akan belajar apa sekarang anak-anak? Nah, betul. Geometri bangun datar. Apa ada yang sudah tahu apa itu bangun datar? Oh, tidak ada ya. Nah, Bapak jelaskan dulu ya. Bangun datar merupakan sebuah bangun yang berbentuk datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Bangun datar sendiri mempunyai dua dimensi saja, yakni panjang dan lebar, serta tidak memiliki tinggi dan tebal. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bangun datar yang akan dipelajari itu ada 3, yaitu persegi, segitiga, dan lingkaran. Persegi memiliki karakteristik memiliki 4 sisi sama panjang. Setiap sudutnya besarnya 90 derajat. Apakah kamu bisa menemukan benda berbentuk persegi di sekitarmu?
Nah, benar. Seperti figura dan buku. Nah, untuk yang kedua yaitu segitiga. Memiliki karakteristik memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Terdapat berbagai jenis segitiga. Sebutkan contoh benda yang berbentuk segitiga yang ada di sekitar kalian. Nah, benar. Contohnya seperti gantungan pakaian itu yang berbentuk segitiga. Nah, untuk yang ketiga yaitu lingkaran. Memiliki karakteristik titik pusat di bagian tengah. Jumlah sudut mencapai 360 derajat. Simetris, putar, dan lipat tak terhingga. Apakah kalian dapat menemukan bentuk lingkaran di sekitar kalian? Nah, benar. Seperti jam itu berbentuk lingkaran. Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan mengambil tema tentang Masjid Jami. Nah, apakah di sini ada yang tahu Masjid Jami itu apa? Tidak ada yang tahu ya. Nah, Masjid Agung Sumenep atau lebih dikenal dengan Masjid Jami Sumenep adalah sebuah masjid yang berada di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Berdiri menghadap alun-alun Sumenep dan menjadi simbol masuknya Islam di Kabupaten Sumenep. Seperti itu ya. Pada bentuk bangun Masjid Jami itu ada beberapa bentuk bangun datar anak-anak. Ada persegi, segitiga, lingkaran. Kalau dia secara langsung ada kelihatan, namun akan lebih baik kalau lihat sebagai gambar. Nah, setelah Bapak menyampaikan materi, Bapak punya LKPD yang harus kalian dikerjakan. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian isi nama, absen, hari dan tanggal ya. Nah, cara pekerjaannya adalah anak-anak amati gambar Masjid Jami itu, lalu tandai mana yang berbentuk segitiga, persegi, dan lingkaran. Mengerti ya? Nah, setelah kalian mengisi LKPD-nya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Jika tidak ada, Bapak kira anak-anak sudah paham tentang materi kali ini. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, Bapak akan menyimpulkan materi bangun datar. Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis atau lengkung. Macam-macam bangun datar di sini ada persegi, segitiga, lingkaran. Lingkaran adalah sebuah bidang dengan 3 sisi yang bertemu untuk membentuk 3 titik sudut bidang di setiap permukaan yang rata. Titik sudut adalah titik yang terbentuk ketika 2 garis lurus bertemu dengan suatu sudut tegak lurus. Bapak akhiri dulu ya pembelajaran hari ini. Sebelum itu kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian semua di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada salah dari kata Bapak. Bapak pamit dulu ya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.